المراد هذا هو إلى هنا وصلنا يعني إلى أين يا إخوان؟ نعم ودليل الخوف دليل الخوف ما في مشكلة نقرأ من ودليل الخوف ما في مشكلة. من يقرأ؟ من منكم يقرأ؟ تفضل يا أستاذ اقرأ. نعم خوف ودليل الخوف قوله تعالى الآية الخامسة والسبعون والمئة. نعم ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. نعم الآية العاشرة. نعم لا تقل ود لكن ودليل التوكل ممتاز. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المائدة الآية الثالثة والعشرون. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق الآية الثالثة. نعم ودليل الرهبة والخشوع. قوله تعالى نعم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء سورة الأنبياء الآية نعم التسعون. نعم صحيح. ثم ودليل الخشية قوله تعالى نعم فلا تخشوهم واخشوني. سورة البقرة الآية نعم الخمسون والمئة. نعم والمئة. نعم ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. سورة الناس الآية صحيح. الأولى. نعم ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم سورة الأنفال الآية التاسعة. نعم ودليل الذبح قوله تعالى نعم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام الآية الثالثة وستون والمئة. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم ودليل النذر قوله تعالى نعم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سورة الإنسان الآية السابعة. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Al-Aslul Awwal dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru tentang dalil-dalil dari macam-macam ibadah yang dicontohkan dan disebutkan oleh Al-Muallif, Al-Musannif, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sebagaimana dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha atau Thalathatul Usul, 3 landasan utama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala, dan dalil tentang al-khawf, wajibnya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran al-ayah al-khamisatu wa sab'una wal mi'ah, ayat yang ke-175. Tentang ayat ini, Syekhuna, guru kami yang mulia Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-khawfu naw'un min anwa'il ibadati. Takut itu merupakan satu macam di antara macam-macam ibadah. Wa huwa ibadatun qalbiyah, dan takut itu adalah ibadahnya hati. Jadi al-khawfu naw'un, rasa takut itu adalah satu macam min anwa'il ibadati, di antara macam-macam ibadah. Wa huwa ibadatun qalbiyatun, dan dia adalah ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Taib. Jadi semuanya ini tergolong ibadah qalbiyah. Beliau mengatakan, wa kadzalika al-khaufu wal khasyatu war raghbatu war rahbatu war raja'u wat tawakkulu kullu hadhihi ibadatun qalbiyah. Kesemuanya ini adalah ibadah hati, ibadahnya hati. Karena anggota badan kita ini, hati juga melaksanakan ibadah, lisan juga melaksanakan ibadah, al-arkan wal jawarih juga melaksanakan apa? Ibadah. Masing-masing memiliki porsi ibadah. Hati ibadahnya seperti memiliki rasa takut. Dan takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Seorang hamba yang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Maka bunyi ayatnya itu adalah fafirru ilallah, larilah kalian mendekat kepada Allah.
Tapi seorang yang takut kepada makhluk, dia akan menjauh dari makhluk yang ditakutinya itu. Sayahrubu minal makhuf, dia akan lari kabur dari yang ditakuti. Itulah bedanya takutnya kita kepada Allah membawa kita mendekat menuju kepada Allah, dengan takutnya kita kepada makhluk membuat kita jauh dari makhluk tersebut atau kita menghindar darinya. Jadi sudah paham ini ya? Taib. Sehingga takut itu dibagi dua, wa huwa nau'ani. Takut itu dibagi dua. Khauful ibadati, takut ibadah. Dan yang kedua adalah wal khaufu at-tabi'i, takut yang merupakan tabiat. Yang pertama apa? Khauful ibadati, takut ibadah. Takut yang merupakan ibadah. Dan yang kedua adalah al khaufut tabi'i, takut yang merupakan apa? Tabiat manusia. An-naw'ul awal, jenis yang pertama disebut dengan khauful ibadah, takut yang bernilai ibadah. Hada sarfuhu li ghairillahi syirkun. Hada, takut jenis ini, sarfuhu, memalingkannya atau mempersembahkannya li ghairillahi, untuk selain Allah, syirkun adalah perbuatan kesyirikan. Jadi seharusnya takut ini untuk Allah kok dipersembahkan atau dipalingkan kepada selain Allah, maka orang yang memalingkannya ini dia telah melakukan kesyirikan. Limada? Kenapa? Ini beliau memberikan alasan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa dzalika bi an yakhafa ghairallahi. Hal itu adalah seorang takut kepada selain Allah fima la yaqdiru alaihi, pada perkara yang selain Allah itu tidak mampu melakukannya. Illallahu, kecuali hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Misalnya, ka'an yakhafa ahadan, seperti seseorang itu takut kepada orang lain, an yumridahu, orang lain membuat dia sakit. Bisa apa tidak? Orang lain membuat dia sakit? Tidak bisa kalau tidak dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Atau misalnya, ini contoh ya, an yaqbidha ruhahu, dia takut kepada orang lain, orang itu akan mengambil ruhnya, membunuhnya. Tidak bisa kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yumita waladahu, atau membunuh, membuat mati anaknya, tidak bisa. Kama yaf'alu katsirun minal juhal, sebagaimana ini diperbuat oleh kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu, yang bodoh. Ya. Jadi takut. Seperti apa ini? Di sini diberi contoh. Yakhafuna ala hamli zaujatihim, mereka takut atas kehamilan istri-istri mereka. Wa ala auladihim, dan atas anak-anak yang sudah dilahirkan, anak-anak mereka. Minal jinni, takut dari jin. Itu ada itu. Jadi sebagian wanita di kampung-kampung takut kalau kandungannya hilang. Ada yang takut anak-anaknya dari jin. Yakhafuna minas sahara, mereka takut dari tukang-tukang sihir. Au minal mauta, atau takut dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini di kampung-kampung kan begitu, takut dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Faya'maluna a'malan, maka mereka melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan syirkiyatan, yang itu adalah perbuatan syirik. Li'ajli, dikarenakan an yatakhallasu, mereka ingin lepas, selamat, min hadzal khaufi, dari ketakutan ini. Fahadza la yaqdiru alaihi, dan ini tidak ada yang mampu melakukan atasnya illallahu, kecuali Allah. Jadi semuanya ini Allah yang melakukannya. Al-amradu, penyakit-penyakit, wal mautu, kematian, wa rizku, rezeki, wa qat'ul ajal, putusnya ajal, jatah hidup. Hadhihi umurun, ini semuanya perkara-perkara la yaqdiru 'alaiha,
yang tidak mampu melakukan atas perkara-perkara tersebut illallahu, kecuali hanya siapa? Allah azza wa jalla. Wa kadzalika inzalul barakati, demikian juga diturunkannya keberkahan-keberkahan, au ghairu dzalika, atau yang selain itu. Ini panjang ini penjelasan beliau, tapi insyaallah ketika saya baca ini antum semakin yakin bahwa kita tidak boleh takut kepada selain sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada faedahnya, selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa mereka itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tadi ayat yang ke-175, sebenarnya di awal suratnya bidayah ayatnya berbunyi innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya setan-setan itu hanyalah, kalau ada innama itu adatul hasar namanya. Innama itu adatul hasar, alat untuk membatasi. Kita kalau mengartikan pakai hanyalah bagus. Ini antum yang belajar ilmu nahwu dan sharaf, ilmu bahasa Arab, al-qawaid al-lughawiyah, paham di sini. Innama dzalikumus syaitanu, nah, sesungguhnya setan-setan itu hanyalah gitu. Yukhawwifu, kesungguhnya setan itu hanyalah menakut-nakuti kalian dari apa? Auliya'ahu, dari wali-walinya setan, penolong-penolongnya setan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut dari wali-walinya setan. Wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ini dalil tentang apa tadi? Saya tidak akan berpanjang ya, tentang al-khauf. Khauf yang kedua belum kita jelaskan, yaitu al-khaufu at-tabi'i, yaitu an-naw'u tsani, jenis yang kedua. Bagaimana itu? Saya jelaskan di sini. Wa huwa asy-syekh yaqul hafizallahu taala, wa huwa an takhafa min syai'in dhahirin. Kamu takut dari sesuatu yang tampak. Yaqdiru, yang mana sesuatu itu mampu, ala ma takhafuhu, melakukan apa yang kamu takutkan, minhu, darinya. Jadi wa huwa an takhafa, kamu takut, min syai'in, dari sesuatu, zahirin, sesuatu itu tampak atau muncul, yaqdiru, dan dia mampu, ala ma takhafuhu, melakukan apa yang kamu takutkan, minhu, darinya. Seperti ka'an takhafa, seperti kamu takut, minal hayyati, jadi apa? Apa hal hayyah? Ular. Takut dari ular. Walaupun pendekar kalau ada ular kobra juga pasti ada perasaan takut. Pendekar melawan 10 orang pendekar sesamanya dia berani. Tapi melawan satu kobra belum tentu berani. Ya, pendekar ini ya. Karena tersengat ular langsung apa? KO pendekarnya ya. Awil aqrabi, atau kalajengking. Ya, kalajengking. Au minal aduwi, atau takut dari musuh. Ini hadhihi umurun dhahiratun ma'rufatun. Ini adalah perkara-perkara yang tampak dan diketahui. Fal khaufu minha, maka takut darinya, dari ular, dari kalajengking, dari musuh, la yusamma syirkan, tidak dinamakan syirik, karena tabiatnya manusia memang demikian. Nah, hadza khaufun tabi'iyyun. Ini adalah takut tabiat manusia, merupakan apa? Watak tabiat manusia. Min syai'in dhahirin ma'ruf, dari sesuatu yang tampak dan diketahui. Li'annaka takhafu, karena kamu sebenarnya takut, min sababin dhahirin, dari sebab yang tampak. Wa matlubil wiqayati minhu, dan dituntut untuk kita menjaga diri darinya. Ya enggak? Ya tidak, ikhwan, para ustadz dan para ustadzah. Kita dituntut untuk menjaga diri, jangan sampai kita terkena bisanya ular, sengatan apa? Kalajengking. Suruh menjaga diri. Di Yaman, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Ustadz Abu Abdurrahman Abdullah Amin dan guru-guru kami yang dulu sekolah di Yaman. Kalau Saudi tidak,
Karena Saudi sudah maju pesat, perkembangan negaranya lebih maju. Di negeri Yaman itu jarang rumah yang memiliki AC. Kalaupun ada listrik di Yaman itu, sehari bisa mati listrik itu setiap hari loh itu, 9-10 jam. Antum bayangkan, negeri yang panas 9-10 jam tidak ada listrik. Antum bisa bayangkan. Sehingga kadang-kadang mereka di musim-musim panas itu malam hari tidur di luar. Tidak kuat tidur di dalam bangunan seperti ini. Kami mengalami di Saudi Arabia kalau mati listrik itu luar biasa di dalam bangunan seperti ini. Jadi kita harus keluar. Dan ketika tidur di luar itu, biasa perut mereka itu dilewati ular dan kalajengking. Perut ini dilewati apa? Jadi tidur begini, perutnya dilewati. Tapi kalau berdoa itu tidak disengat itu. Jadi hewan-hewan itu tidak menyengatnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh sahibu Fathil Majid, penulis kitab Fathul Majid, pernah suatu hari lupa berzikir masa sore. Akhirnya beliau disengat oleh kalajengking. Beliau mengingat-ingat kenapa disengat, biasanya tidak pernah disengat. Ternyata beliau lupa membaca adkarul masa, zikir-zikir sore. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lupa. Terkena sengatan. Dan takut dari hewan seperti ini, takut dari musuh, takut dari orang yang mengancam keselamatan jiwa kita, ini takut yang tabiat. Jadi kita dituntut untuk apa? Menjaga diri kita darinya. Wal hadari minhu, dan berhati-hati waspada darinya. Ta'khudus silah, kamu dituntut untuk mengambil senjata, silah. Ta'khudul asa, mengambil tongkat. Liqatlil hayyati, untuk membunuh ular. Wal aqrabi, atau kala jengking. Berani enggak ular antum pentung dengan tangan antum? Kalau sudah pawang mungkin berani ya. Atau antum tendang ularnya. Ya, ular kobra ditendang kepalanya. Kira-kira bagaimana? Tersengat enggak kaki kita? Taib. Kemudian waqadlis sabu, untuk membunuh hewan buas. Li'anna hadhihi umurun mahsusah, karena ini adalah perkara-perkara yang bisa diindra, bisa dilihat, dirasakan, didengar. Wa fiha dhararun ma'lum, dan pada perkara-perkara ini ada dharar, bahaya yang sudah diketahui bersama. Baik. Fa idza khifta minha, jika kamu takut darinya, dari ular, dari apa lagi? Kalajengking, dari harimau, takut enggak dengan harimau? Takut dengan asad, singa, takut kan kita ya. Taib. Maka jika kamu takut darinya, fahadha ila yusamma syirkan, ini tidak dinamakan kesyirikan. Bal yusamma khaufan tabi'iyan, tapi dinamakan takut tabiat. Karena tidak ada orang ketika takut dari harimau menyembah harimau. Ada? Tidak kan ya. Beda dengan ketika takut dari jin menyembah jin, itu memberikan persembahan kepada apa? Jin. Betul tidak ini? Nah, ini cara membedakannya. Tidak ada orang takut dari ular kemudian menyembah ular. Walaupun penyembah ular itu ada, tapi tidak ada orang yang takut demikian kemudian dia melakukan penyembahan kepada yang ditakutinya. Berbeda dengan takut dengan jin, dengan syaitan, akhirnya menyembah makhluk-makhluk tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan ya, wa dalilur raja'i. Jadi al-khauf itu diddur raja. Khauf itu lawannya raja. Kalau khauf itu takut, raja itu memiliki rasa harap, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin harus mengumpulkan dua perasaan ini. Perasaan al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan ar-raja, berharap dengan sangat, dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum, saya sampaikan, antum kan masih muda-muda, saya juga masih muda. Jangan dikatakan tua, walaupun 47 masih muda, supaya begitulah ya. Tahulah atau ya, masih muda, belum tua. Walaupun saya ini seusia dengan abahnya Ustadz Ilzam ya, tua abahnya sedikit atau tua saya sedikit saya lupa juga. Pokoknya seusia lah ya. Itu masih muda ya. Kita yang masih muda-muda ini
besarkan rasa khauf kita kepada Allah dan besarkan rasa harap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sering anak-anak muda itu rasa harapnya itu lemah. Sehingga sampai terlambat menikah di usia 30 tahun, 33 tahun, 40 tahun. Ada loh yang 40 belum menikah. Saya punya teman itu belum menikah sampai sekarang. Ya Allah, ada yang sudah meninggal duluan sebelum menikah. Kenapa tidak segera menikah? Apa yang ditakutkan? Ya, seharusnya tidak takut. Ini takut tidak pada tempatnya namanya. Takut tidak pada tempatnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tanya nanti misalnya, Ustadz, saya ini Ustadz kecil, saya ini baru mengajar, gaji saya tidak sampai 1 juta. Antum bisa makan? Bisa. Istri bisa makan? Bisa. Alhamdulillah. Nikah saja, insya Allah bisa makan. Insya Allah bisa makan. Kan makan gampang kan? Kalau makan, jangan bertanya, Ustadz nanti dikasih makan apa? Bagaimana antum sudah guru, sudah ustadz, kok bertanya nanti istri dikasih makan apa? Ya kasih makan nasi, ya dah. Kasih makan nasi goreng, ya. Makan bubur mesem, makan apa ayam bakar, kan begitu, ya. Nah, ini tentang roja. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di akhir surah Al-Kahfi. Ayatnya nomor 110, Al-Ashiratu ba'dal mi'ah atau Al-Ashiratu wal mi'atu. Surat Al-Kahfi itu surat nomor berapa para ustaz? 18 urutannya, setelah surah Al-Isra, sebelum surah Maryam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya jadi dia ini berharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Kata Syekh, qauluhu faman kana yarju artinya yakni yatma'u, dia tamak, dia sangat berharap. Tamak itu sangat berharap. Fi thawabillahi, berharap pahala Allah Azza wa Jalla. Wa ru'yatihi, jadi yarju liqa' rabbih, perjumpaan ini maksudnya apa? Berharap pahala dan berharap apa? Perjumpaan dengan Allah. Wa ru'yatihi, dan melihatnya Allah, melihat Allah. Ayanan yaumal qiyamati, dengan mata pada hari kiamat, melihat dengan mata kepala pada hari kiamat. Jadi orang yang demikian ini, maka hendaknya, kata Syekh, man kana yatma'u fi an yara Allah ayanan yaumal qiyamati falyamal amalan salihah. Barang siapa yang sangat berharap untuk bisa melihat Allah dengan mata kepalanya pada hari kiamat, maka hendaknya dia beramal, mengamalkan amal yang saleh. Apa yang dimaksud amal yang saleh? Kalau antum membaca sebagian tafsir-tafsir para ulama, amal saleh itu yaitu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus memenuhi 2 syarat diterimanya apa? Amalan. Yaitu apa? Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini saya bacakan ya. Saya tidak membaca semuanya ya, tetapi saya bacakan sebagian dari tulisan Syekh. Wal amalus shalihu ma tawaffara fihi syartan. Yang disebut amal saleh itu adalah ma tawaffara fihi, apa yang terwujud fihi padanya syartani, 2 syarat. Jadi memenuhi 2 syarat diterimanya amal. Al-awwal, yang pertama, al-ikhlasu lahu azza wajal. Amalnya ikhlas hanya untuknya, al-ikhlasu lahu azza wajal. Ats-tsani, yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Amalnya harus mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah menjadi amal yang saleh, bukan amal yang tidak saleh, maka hendaknya kita ikhlaskan amal itu hanya untuknya, untuk Allah azza wajal, dan kita mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan ucapan beliau, bagus ini untuk dibaca. Fal amalu, maka amal itu la yakunu salihan, tidak akan menjadi amal yang saleh,
illa kecuali idza tawaffara fihi apabila terwujud padanya, ya, terpenuhi padanya hadzani syartan, dua syarat ini. Yang pertama, an yakuna khalisan liwajhillahi, amal itu murni untuk mengharap wajah Allah, laisa fihi syirkun, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, wa an yakuna shawaban, amalnya benar, ala sunnati Rasulillah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi bid'atun, tidak ada di dalam amalnya itu perbuatan bid'ah. Fa idza tawaffara fihi syartan, apabila terwujud, ya, terpenuhi padanya dua syarat, fahuwa salihun, maka amalnya menjadi amal yang saleh. Wa in ikhtalla fihi syartun, jika hilang di dalam amal itu satu syarat, ya, rusak satu syarat, fa innahu yakunu amalan fasidan, maka amalnya menjadi amal yang rusak. La yanfa'u sahibah, tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Pemilik amalan itu tidak bisa mengambil manfaat darinya. Dan ini tadi amal soleh, ya. Syarat diterimanya apabila terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba'ah kepada sunnah Nabi SAW. Sekarang seorang yang berilmu itu, ikhwan dan akhwat, para ustaz dan ustadzah, tidak akan dia bisa beramal soleh kecuali dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang kalau ingin dia bisa beramal soleh, maka dia harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu, ya, adalah ilmu yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat jika dicarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tercela, ya, seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagian ulama, sebagaimana pernah saya sampaikan, itu mengatakan dalam beberapa kata yang singkat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak ada amalnya, ilmu tanpa amal itu kasyajari, seperti pohon, bila thamarin, yang tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Ini penting sekali, ya. Makanya Allah di sini mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, maksudnya dia berharap pahalanya Allah dan bisa melihat Allah dengan mata kepalanya pada hari kiamat. Falya'mal amalan salihah, hendaknya dia beramal amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ahadan seorang pun bi'ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi ketika dia menyembah Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun juga dari makhluknya. Sudah faham insyaallah, saya tidak akan berpanjang. Kemudian wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalilnya tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, nah, saya mau tanyakan, sepertinya dulu sudah pernah saya singgung tentang tawakal. Tawakal itu memiliki dua unsur penunjang, unsur yang menjadi unsur terpenting pada tawakal. Apa itu? Yang pertama yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah. I'timadul qalbi 'ala Allah, ini ucapannya Ibnu Qayyim. Jadi hati bersandar kepada Allah. Yang kedua, ma'a akhdhi al asbabil masyru'ah atau asbabil ma'dunah. Ma'a akhdhi al asbabil masyru'ah atau al ma'dunah, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan atau diizinkan oleh Allah. Itu kalau tidak salah ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, jadi i'timadul qalbi 'ala Allahi, hati menyandar kepada Allah, ma'ahdil asbabil masyru'ati, dalam satu naskah ma'ahdil asbabil ma'dunati syar'an, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Jadi tawakal itu tidak boleh mengambil sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Misalkan orang tawakal tapi berjualan minuman khamr, tidak boleh. Saya sudah tawakal Ustaz, saya bersandar hasilnya kepada Allah, tapi yang itu menjual ini haram, tidak boleh. Harus sebab-sebabnya itu diizinkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jualan kerupuk, jualan tahu,
Misalnya jualan madu ya, jualan parfum ya Ustaz ya, itu boleh. Tapi kalau jualan pil koplo tidak boleh, jualan khamr tidak boleh, minuman yang memabukkan tidak boleh. Nah, jualan daging babi boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh jualan daging babi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah Al-ayah ats-tsalitsatu wal 20 ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Kenapa saya artikan hanya? Apabila ada sibah jumlah, sibul jumlah, yaitu susunan al-jaru wal majrur. Mana al-jar di sini? Ala. Wal majrur Allah, lafdzul jalalah Allahi. Maka diartikan dia apa? Likhtisas, pengkhususan. Jadi artinya adalah likhtisas, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, hendaknya kalian semuanya bertawakal. Jangan bertawakal kepada selain Allah, kecewa kita. Antum misalnya yang belum menikah, tawakalnya kepada ustadz yang mencarikan, kecewa nanti. Wah, apa ustadz yang disodorkan ke saya kok gak mantep-mantep gini, kecewa kan? Tapi kalau bertawakal kepada Allah sambil minta bantuan ustadz, tapi tawakalnya kepada siapa? Allah. Menempuh sebabnya minta bantuan ustadz yang terpercaya supaya dicarikan gadis yang solihah, yang manhajnya lurus, bukan gadis khawarij ya. Bahaya ini. Itu bahaya ini ya. Nanti antum diajak yang macam-macam itu. Diajak al-khuruj al-hukam ya. Kalau al-khuruj lirih lah boleh. Tapi al-khuruj al-hukam melawan pemerintah tidak boleh. Diajak demikian. Lu jangan dikira lah. Wanita itu terkadang bisa merubah manhaj cara beragama, metode beragama suaminya. Dulu di zaman para salaf itu ada. Kalau tidak salah namanya Amr bin Hittan. Jadi Amr bin Hittan ini asalnya seorang dai, seorang yang berilmu. Dirubah oleh istrinya, ketika itu dia ingin merubah istrinya. Dia yang dirubah, bukan merubah tapi dirubah. Jadi wanita itu bisa merubah keadaan suaminya yang asalnya baik, ahlu sunnah, berpegang pada Al-Quran dan sunnah, menjadi seorang laki-laki khawarij gara-gara istrinya yang berfaham khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Jadi orang yang beriman itu hanya tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tawakal kepada pekerjaannya, tidak tawakal dengan gelarnya. Bener lah ini, kawan. Saya mengamati gitu. Bahasa Jawanya niteni, bahasa Indonesianya meniteni, ya, mengamati. Ada sebagian orang tawakal dengan gelarnya, dia lulusan Madinah, belum tentu yang lulusan Madinah lebih sukses daripada yang bukan lulusan Madinah. Belum tentu ya yang bergelar lebih sukses daripada yang tidak memiliki gelar. Belum tentu yang di kelas dia selalu peringkat 1 dia lebih sukses daripada yang di kelas dulu tidak pernah dapat 5 besar. Maka tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada kemampuan diri, tidak boleh. Makanya ats-tsiqatu bin nafsi tercela dalam ilmu tauhid. Ini banyak orang yang keliru. Kamu gak pede sih, lah keliru ini. Tauhidnya belum benar ini. Akidahnya belum lurus. Yang betul ats-tsiqatu billah. Kalau itu belajar tentang tazkiyatun nufus, dioncai di situ oleh ulama-ulama. Semisal misalnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim itu namanya atibba'un nafs, mereka itu dokter-dokternya jiwa itu. Masyaallah, tabibun nafs. Ibnu Al-Qayyim untuk baca kitab-kitab beliau luar biasa. Bukan hanya Ibnu Al-Qayyim, sebenarnya banyak sekali ya. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Antum baca kitab Ihya Ulumuddin bagus, tapi harus dengan apa? Tahqiqnya. Di mana nanti diteliti di situ, ditakhrij hadis-hadis yang lemah, yang maudhu', yang palsu, antum mendapati hadis-hadis yang sahih atau hasan. Bagus sekali. Karena kitab Ihya itu sebenarnya kitab tarbiyah sebenarnya. Kitab pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah. Saya dulu ngaji kitab Ihya di Masjid Al-Falah Kediri. Dan kitab ini bagus, tapi antum jangan langsung ngaji kitab ini kalau belum ngaji kitab Riyadhus Shalihin lebih dahulu.
Jadi Riyadhus Shalihin setelah itu sebenarnya kitab-kitab tazkiyatun nafas semuanya itu. Kitab rokoik kalau dalam bahasa agama. Rokoik itu apa? Kitab untuk apa? Manajemen kolbu kalau bahasanya agim ya. Saya tidak mau itu, tapi tazkiyatun nafas namanya. Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kitab apa? Pembersihan jiwa. Bagus itu. Banyak kitab-kitab tazkiyatun nufus yang bagus. Syekhul Islam juga punya kitab tazkiyatun nufus. Ini saya kaji dulu di Masjid Al-Islah di Gempolan, Gurah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama yang lain juga punya. Bagus ini untuk pembersihan hati. Nah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah wa qauluhu, firman Allah taala dalam surah At-Talaq al-ayat tsalitsa. Thayyib, Al-Maidah itu surat nomor berapa? Nomor 5. Kalau At-Talaq surat nomor 65. Kalau 66 apa? At-Tahrim, ya ta? At-Tahrim. At-Talaq 65, At-Tahrim 66. Nah, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal 'alallahi, kepada Allah, hanya kepada Allah maksudnya ya. Fahuwa, maka dia Allah hasbuh, akan memberikan kecukupan kepadanya. Hasbuh dulu pernah saya jelaskan adalah kafihi maknanya. Kafihi, akan mencukupinya. Silakan tawakal kepada Allah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum tawakal tidak kepada Allah, tidak akan dicukupi. Dicukupi betul. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Ada sebagian guru mengeluh begini, ana ajarkan kepada antum ya. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh kepada makhluk maksudnya. Kalau mau mengeluh kepada Allah, sholat malam mengeluh kepada ya Allah, saya kok gajinya masih di bawah 500 atau di bawah 1 juta. Mudah-mudahan bisa nambah gitu. Saya kok belum datang jodohnya ya Allah. Ngeluh pada Allah boleh. Ada sebagian ustadz ngeluh, ini pihak yayasan, apa yang disampaikan supaya ikhlas, saya sudah ngerti, ikhlas itu sudah ngerti. Loh, antum dinasihati ikhlas itu bagus ya kawan. Bagus, bener. Ikhlas itu penting. Tanpa ikhlas, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi loh. Antum kerja dibayar 5 juta, dapatnya itu di akhirat tidak dapat pahala. Rugi. Yang bagus antum kerja dapat 10 juta ikhlas itu. Bagus itu. Bagus itu benar. Gajinya 10 juta ikhlas itu. Tapi siapa yang mau membayar kita 10 juta? Di Kediri ini mudir gaji 1,5 juta sudah bagus nih. Ada mudir Kediri ini gajinya 900.000. Ada. Nggak usah ditanya siapa. Ada itu. Mudir pesantren gajinya cuma 950.000. Nah, yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka. Antum lihat ya, ayat tentang tawakal ini kalau antum baca ayat yang nomor 2, apa bunyinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Baru ini. Jadi kalau dilihat depannya, ternyata tawakal itu harus didahului dengan takwa dulu. Banyak orang sudah tawakal tapi takwanya belum. Ini keliru ini juga. Sekarang antum ingin istri, tapi antum tidak memperbaiki diri, tidak menjadi seorang pemuda yang soleh, sulit. Coba antum memperbaiki diri, sholat di masjid yang rajin, ya, taklim yang rajin, banyak gadis yang mau. Iya, tapi subuh itu terlambat terus setiap hari, tidak pernah ke masjid, sholatnya di rumah. Nah, berarti dia bukan muslim, tapi muslimah ya, sholatnya di rumah kan? Berarti muslimah, sholatnya di rumah, muslimah berarti ya, pemuda muslimah berarti ya, sholatnya di rumah, ya, tidak di masjid. Bagaimana dia akan diberi oleh Allah? Sekalipun dia sudah berupaya tawakal, karena takwanya belum ada. Dan tawakal itu bagian dari takwa. Kenapa? Apa alasannya? Saya katakan tawakal itu bagian dari takwa. Ayo, jawaban antum apa, para ustaz? Tawakal itu bagian dari takwa. Jadi di antara bab-bab takwa itu subbabnya adalah apa? Tawakal. Bukankah tawakal itu perintah Allah? Dan takwa itu isinya apa? Perintah dan larangan. Kan takwa itu adalah fi'lul awamir, menjalankan perintah,
wajtinabu an-nawahi, menjauhi larangan. Sehingga seorang yang bertawakal hakikatnya dia menjadi orang yang bertakwa. Tapi ingat, jangan di dalam bab itu saja Anda tawakal kepada Allah, tapi di bab yang lain Anda tidak bertakwa kepada Allah. Sholatnya tidak mau, tapi kerjanya rajin dan pengen dia dapat penghasilan yang lebih. Tidak bisa. Tidak bisa, benar tidak bisa. Kalau antum ingin dapat penghasilan lebih dari pekerjaan antum, dari dagang antum, tingkatkan ketakwaan dari sisi-sisi yang lain. Contoh ya, saya beri contoh ini. Ini Ana sudah mengalami dan beberapa ustadz sudah mengalami. Apabila kita meningkatkan ilmu kita, rezeki kita bertambah. Jadi antum semakin meningkatkan ilmu agama maksudnya, itu rezekinya itu bertambah tanpa kita sadari. Karena apa? Saya bandingkan itu, saya amati teman-teman yang belajarnya agama itu malas-malasan itu, rezekinya segitu-segitu. Para asatid yang terus belajar, sudah kuliah, pengen lagi lanjut S2, S3 itu, rezekinya bertambah. Bahkan sering dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu antum jalani nanti. Seperti inilah, antum berat, malam-malam seperti ini ngantuk, Anda juga mengantuk sama. Tapi ketika kita mengkaji, kan saya juga nambah ilmu begini. Saya sebelum mengajar tadi, padahal kitab ini sudah saya baca berkali-kali, saya khatam dengan para ulama juga berkali-kali, tetap saya baca. Sebelum mengajar saya baca. Berarti kan saya nambah ilmu. Karena ilmu itu jika disampaikan akan bertambah. Berbeda dengan harta, kalau dikeluarkan akan berkurang. Kalau ilmu disampaikan itu bertambah. Itu bedanya ilmu dengan harta. Maka antum ketika terus menambah ilmu, saya yakin rezeki antum akan bertambah. Jadi seperti apa? Berjalan seiring itu antara rezeki dengan apa? Ilmu, dengan takwa. Dan mencari ilmu itu salah satu bentuk ketakwaan yang paling pertama. Bukankah Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babun al-ilmu qoblal qawli wal amal. Al-ilmu, cari ilmu dulu. Rasulullah 5 ayat yang pertama atau 4 ayat yang pertama yang turun kepada beliau yang menjadikan beliau seorang nabi apa itu? Iqra, disuruh apa? Baca. Suruh menelaah, suruh belajar. Dan dari banyak ayat antum akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendahulukan ilmu dibandingkan amal. Seorang yang banyak mengkaji ilmu, insya Allah akan berbanding lurus dengan rezekinya dia, insya Allah taala. Dan antum jangan ragu-ragu dengan itu. Kemudian wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i, dan dalilnya ar-raghbah itu sama dengan ar-raja ya, sama. Walaupun ada perbedaan sedikit, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, di sini saya bacakan ulang. Kalau ar-raghbah itu mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Suka atau cinta bisa sampai kepada sesuatu yang dicintai. Itu raghbah. Tapi sebenarnya raghbah itu juga harapan ya, harapan. Kemudian war-rahbah itu adalah al-khauful muthmiru lil harabi minal makhuf. Takut yang membuahkan sikap lari dari yang ditakuti. Fahiya khaufun makrunun bi amal. Inilah takut yang diiringi dengan amal. Jadi ar-rahbah itu takut yang diiringi dengan apa? Amal. Khaufun makrunun bi amal. Khaufun makrunun bi amalin. Wal khusyu'i, dan khusyuk. Khusyuk kemarin apa? Tenang, rendah diri dan tunduk. Itu khusyuk kemarin sudah kita jelaskan maknanya as-sukun wa tadallul wal khudu'. Qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum, sungguhnya mereka di sini adalah al-anbiya war rusul. Yang dimaksud di sini siapa? Mereka para nabi dan para rasulnya Allah. Jadi yang disebut innahum dalam ayat ini yang dimaksud adalah para nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi innahum, Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkata ad-dhamiru innahum, ada dhamirnya di situ ya. Ad-dhamiru yarji'u lil anbiya, kembali kepada para nabi. Lianna suratal anbiya'i qad dzakarallahu qasasal anbiya'i. Karena sesungguhnya surat Anbiya itu Allah telah menyebutkan kisah-kisah para nabi fiha di dalamnya. Tsumma qala, setelah menyebutkan kisah-kisah para nabi, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka dahulu apa yusari'un?
segera. Bahasa Jawanya age-age. Nah, jadi bahasa Jawa itu apa? Age-age. Yusari'una, bersegera fil khairat, dalam amal-amal kebaikan, dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaba, dengan sikap apa? Harap, rojaan maksudnya. Wa rohaba, dan rasa takut. Di sini Asy-Syaikh memberikan tafsirannya, yusari'una fil khairat artinya yatasabaquna ilaiha, mereka berlomba-lomba kepada kebaikan. Wa yubadiruna ilaiha, dan bersegera kepadanya. Hadhihi sifatul anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Inilah sifatnya para nabi. La yatakasalun, para nabi itu tidak bermalas-malasan sebagai mana kaum munafikun. Tidak bermalas-malasan. La yatakasalun. Dan Anda mendapati ikhwan, di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di sana penuntut ilmu itu semangat. Tidak tahu saya kenapa semangat ya. Di sini loyo, makanya antum baru semangat. Jadi loyo, sampai diteleponi sini. Ayo ngaji, sudah berangkat ini kita. Kalau di Saudi tidak perlu begitukan. Bahkan di sana itu nyari tahu kapan ada pengajian. Kalau di sini ya, dikasih tahu masih antum berangkat duluan aja ya. Gitu ya. Kita lihat di sini. Kalau di Saudi Masya Allah semangat. La yatakasalun, mereka tidak bermalas-malasan. Wala yata'ajazun, dan mereka tidak apa? Berlemah-lemah. Jadi mereka semangat. Wa innama yusari'una ila fi'lil khairat. Sungguhnya mereka bersegera kepada perbuatan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yatasabaquna ilaiha, dan berlomba-lomba kepadanya. Qauluhu ta'ala wa yad'unana raghaba. Apa artinya? Mereka berdoa kepada kami dengan sikap harap. Ai toma'an. Toma' itu apa? Berharap sangat, toma'. Tama'. Lima indallahi, tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh tamak kepada yang dimiliki manusia, itu tidak zuhud namanya. Antum tamak dengan miliknya orang, tidak boleh. Tapi tamak berharap dengan sangat apa yang di sisi Allah, bukan hanya boleh, disuruh kita. Kan kita disuruh berdoa kepada Allah, minta apa saja. Kalau minta-minta kepada manusia boleh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian toma'an, tamak berharap sangat fi khusulil matlubi, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Al-matlub apa yang diminta. Nah, adapun qauluhu ta'ala wa rahaban, apa artinya rahaban? Khaufan minna, takut dari kami. Mereka takut kepada kami. Fayad'unallaha, maka mereka berdoa kepada Allah, para nabi itu, an yarhamahum, karena takut mereka berdoa kepada Allah, an yarhamahum, agar Allah merahmati mereka, menyayangi mereka. Karena takutnya kepada Allah, mohon agar Allah merahmati mereka. Wa yad'unahu, dan mereka berdoa kepada Allah, para nabi itu, an la yu'adzibahum, agar Allah tidak menyiksa mereka karena takutnya. Wa an la yu'akhidahum, dan agar Allah tidak menghukum mereka. Sama ini ya, menyiksa, menimpakan siksaan. Wa an la yu'aqibahum, dan tidak menimpakan hukuman kepada mereka. Fahum yatma'una fi rahmatillahi, maka mereka tamak terhadap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna min adzabih, dan takut dari siksaan Allah. Ini kalau kita gabungkan bagus. Antum akan menjadi seorang yang baik apabila berharap rahmatnya Allah dan takut dari azabnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Akan bagus. Benar. Siapa yang sudah menikah? Tolong angkat kaki. Angkat tangan. Siapa yang sudah menikah? Satu-satu sudah menikah. Panjenengan asmanipun sinten? Ustaz Yusuf, Ustaz Isyam. Terus antum sudah menikah kan? Oh belum? Oh mau insyaallah. Ya. Kalau masalah menikah semua mau. Termasuk yang berbicara ya. Mau kalau masalah menikah semuanya mau. Baik. Saya kasih tahu, antum akan menjadi seorang suami yang baik. Bahkan yang belum menikah akan menjadi pemuda yang saleh apabila menggabungkan dua hal ini. Berharap rahmatnya Allah. Rahmatnya semua yang dimiliki Allah itu rahmat namanya. Ya, berharap rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu ada 100 bagian. Yang satu bagian diberikan sejak Adam sampai hari kiamat. Yang 99 bagian diberikan nanti di akhirat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmatnya Allah itu banyak. Bisa harta, bisa kesehatan, bisa apa saja. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian antum takut dari siksaan Allah.
akan menjadi orang baik, insya Allah. Tidak akan selingkuh, apalagi 2 lingkuh, 3 lingkuh, tidak akan. Selingkuh saja tidak, ya, tidak berani tengok-tengok wanita lain. Saya sudah punya istri di rumah. Secantik-cantiknya wanita lain, lebih cantik istri saya. Begitu. Bener, harus begitu. Bener. Kalau kita tengok-tengok di luar, ya Allah, memang di luar begitu. Kalau di dalam ya rembes nanti ya. Tahu rembes nggak? Lah ya. Kalau di dalam rumah ya semua akhwat hampir sama lah ya, hampir sama. Makanya antum harus memberi contoh ya. Dalam rumah itu gosok gigi, pakai parfum, ya, begitu, ganti baju yang rapi, sisir yang rapi. Para syekh itu kalau di rumah itu rapi sekali. Saya mencontoh mereka. Syekh itu kalau saya main di ke rumahnya itu walaupun tidak pakai begini rapi, sisir. Karena mereka ingin istrinya tampil cantik, mereka juga harus tampil tampan. Antum menuntut istri tampil cantik, antum sendiri tidak tampil setampan mungkin. Keliru itu, ya enggak? Keliru. Insya Allah demikian ya. Ini tentang bab apa? Bab nikah. Ini bahaya ini. Wa kanu lana khosyiin. Nanti anak dimarahi Ustaz Alas semua pengen nikah. Habis semua akhirnya apa? Cuti. Gantian ya kawan. Kalau menikah jangan bareng-bareng. Kasihan pondoknya nanti. Wa kanu lana khosyiin, dan mereka khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya al-ayah at-tis'un. Wa dalilul khosyati, dalil tentang apa? Al-khosyah. Ini khosyah juga rasa takut dan khawatir kepada Allah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut, khawatir kepada mereka, khawatirlah hanya kepadaku semata. Dan kemarin khosyah itu adalah al-khawfu ma'a ta'zim. Rasa takut disertai dengan pengagungan, itu khosyah namanya. Jadi lebih daripada takut disertai dengan apa? Pengagungan. Wahiyya lil ulama'i billahi fahiya khaufun makrunun bima'rifatin. Menurut para ulama yang kenal dengan Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka khosyah itu adalah rasa takut yang diiringi dengan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang begini, saya beri gambaran. Antum kenal dengan seseorang, kemudian takut dengan orang yang tidak kita kenal. Mana yang lebih takut kita? Yang sudah kita kenal, karena kita tahu ini kekuatannya luar biasa. Kalau yang belum diketahui kan paling seperti itu, belum tentu dia kuat misalnya. Kalau ini sudah diketahui, ketika kita kenal Allah, maka akan timbul bukan hanya khauf, tapi apa? Khosyah. Oleh karena itu dikatakan, disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena ulama itu yang paling kenal Allah. Innama, bagaimana? Yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut memilih khosyah disertai dengan pengagungan kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan antum bisa lihat itu. Benar, ikhwan. Kalau antum menjadi ahli ilmu, itu akan tumbuh khosyah. Orang kalau bukan ahli ilmu kan nggak punya rasa takut. Jadi tidak sholat biasa saja, tidak menuntut ilmu juga biasa saja. Tapi bagi ahli ilmu, terlambat sholat itu suatu hal yang besar bagi mereka ya. Misalnya saya tadi tidak subuhan, itu besok ngancam akan subuhan itu ya. Tadi saya pagi tidak sholat tahajud, besok nanti malam saya harus nyetel jam ini. Makanya HP ini kalau antum belum biasa bangun sendiri ya kawan, di setel alarmnya pukul 3.45 aja, nggak usah terlalu pagi ya, 3.45. Taruh yang jauh, jangan dekat-dekat, percuma. Dan 2-3 alarm, bunyi satu apa? Hah? Tidak, tetap nggak bangun, siram air. Oh iya, bener. Loh bener. Iya bener. Anak setelah menikah itu lebih gampang bangun daripada sebelum menikah, bener itu. Oh solusi itu. Solusi efisien dan efektif itu. Loh bener, bukan hanya efektif, efisien. Bener menikah itu. Bener. Menikah Masya Allah. Karena ada ibadah di malam hari kan, yaitu sholat malam. Antum asumsinya kok ke situ ya. Ada ibadah di malam hari, itu sholat malam. Nah,
Surah Al-Baqarah al-ayah al-khamsuna wal mi'ah. Yang siap hubungi saya, benar. Ada akhwat. Wa dalilul isti'anati, dalilnya isti'anah. Apa isti'anah artinya? Mohon pertolongan. Dan al-isti'anah itu masuk bab apa? Doa. Doa. Masuk bab doa. Tapi doa mohon pertolongan, ya. Baik. Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, terhadap apa? Sebenarnya ini harusnya isti'adzah ini, ikhwan. Nah, sebentar, di kitab saya dulu. Al-Inabah dulu harusnya. Di tempat antum enggak apa? Tak bacakan dulu ya urutannya ya. Itu al-isti'anah, ini keliru, berarti kitab ini banyak kelirunya. Cep, enggak apa-apa. Wa dalilul inabati, dalilnya al-inabah. Inabah itu kembali tobat kepada Allah. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya. Al-inabah adalah ar-ruju' ilal haqqi, kembali kepada kebenaran ba'da taubah, setelah taubat. Jadi ada orang taubat, berhenti dari perbuatan maksiat tapi tidak kembali kepada kebenaran dia. Masih berhenti di situ. Jadi dia sudah tidak maksiat tapi tidak sholat. Belum mengerjakan sholat sesuai sunnah. Sholatnya masih banyak bid'ahnya. Ini belum, namanya belum inabah. Sudah taubat tapi belum inabah. Nah itu. Allah berfirman, qauluhu ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 54, al-ayah ar-rabi'atu wal khamsun. Az-Zumar surat nomor berapa? 39, sebelum Ghafir atau Al-Mu'min. Ya. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Wa dalilul isti'anati, baru ini isti'anah, tapi dalilnya keliru antum di situ. Dalil tentang meminta pertolongan adalah qauluhu ta'ala, iyyaka na'budu, ini benar. Wa iyyaka nasta'in. Harusnya dalilnya itu. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, wa iyyaka, dan hanya engkau, nasta'in, yang kami mintai pertolongan. Biasanya diartikan hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Surah Al-Fatihah al-ayah al-khamisatu, ayat yang kelima. Wa fil hadithi, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini ucapan Rasulullah kepada siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas dibonceng di belakang kendaraan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika mohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah. Wa dalilul isti'adzati, dalilnya memohon perlindungan. Nah ini baru dalilnya. Qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya, sesembahannya, Tuhannya manusia. Surah An-Nas al-ayah al-ula. Wa dalilul istighatsati, dalilnya istighatsah. Istighatsah apa istighatsah itu? Meminta pertolongan dalam keadaan genting, gawat, berat, ya, perkara-perkara besar. Dan al-istighatsah itu masuk bab al-isti'anah. Jadi isti'anah dan istighatsah itu satu bab, tapi dia nanti masuknya kepada doa. Jadi masuknya kepada doa. Isti'anah lebih umum, istighatsah lebih khusus. Kalau isti'anah meminta pertolongan dalam setiap kondisi, kalau istighatsah hanya di waktu-waktu yang berat, genting. Qauluhu ta'ala, ittastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighatsah meminta tolong kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengijabahi untuk kalian. Surah Al-Anfal al-ayah at-tasi'ah, ayat yang ke-9. Al-Anfal surat nomor 8 setelah Al-A'raf, ya. Wa dalilu dzabahi, dalilnya menyembelih atau berkurban, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am. Al-An'am surat nomor berapa? 6. Al-ayah ats-tsalitsatu wasittuna wal mi'ah, 163. Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk itu bisa bermakna dua, ibadati dan apa? Dzabhi, maknanya dua. Dan nusukku, peribadatanku atau penyembelianku. Wa mahyaya,
dan juga hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa minas sunnah, di antara dalil dari sunnah tentang penyembelian, Rasul bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah. Ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzabaha li ghairillah ini adalah penyembelian yang diniatkan untuk makhluk. Diniatkan untuk makhluk dalam rangka mengagungkan makhluk itu. Sebagian ulama mengatakan yang tidak termasuk dzabaha li ghairillah adalah dzabaha liduyuf. Dia menyembelih karena ada tamu. Kenapa? Karena itu masuk dalam ikramud duyuf, ya, bukan larangan. Jadi dia menyembelih bukan untuk Idul Adha, ya, bukan untuk udhiyah, hewan kurban, dan bukan untuk misalnya walimah, bukan untuk akikah, bukan untuk hadyu, tapi dia untuk menghormati tamu. Ini juga sebenarnya adzabahu li ghairillah, tapi tidak termasuk syirik karena bukan untuk mengagungkan tamu itu. Kecuali begini, ini ada di tanah Arab. Karena tanah Arab itu bukan Saudi Arabia. Saya pernah dapat cerita, turun dari pesawat itu disembelih di depannya. Ya ini syirik ini. Jadi turun dari pesawat, disembelih depannya. Tapi kalau saya nyembelih ayam, karena Ustadz Isa mau datang ke rumah sama Ustadz siapa namanya tuh? Yusuf, ngebel. Ustadz turun, saya mau ke rumah. Oh iya, aneh belikan kambing ya, atau ayam, atau penepati lah ya paling tidak, atau burung puyuh misalnya. Maka ini bukan syirik. Kenapa? Karena tujuannya ikramud duyuf, untuk adiyafah, untuk jamuan. Tapi ada beberapa tempat itu turun dari pesawat itu disembelihkan itu, di depannya itu. Jadi tidak boleh, ini syirik, termasuk kesyirikan. Masih ada di kalangan kaum muslimah. Iya, di bandara, di bawah pesawat itu, di bawah tangganya itu disembelihkan di situ. Ada. Naudzubillah min dzalik. Dan itu di negara Arab, naudzubillah min dzalik, bukan Saudi Arabia tapi. Baik. Kemudian wa dalilun nadri, dalilnya nadar adalah qauluhu ta'ala, ini yang terakhir ya. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan atau membayar nadar. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut satu hari yang keburukannya mustatira, merata. Jadi mustatira itu apa artinya? Merata. Jadi keburukannya merata, semua kena keburukan itu, yaitu keburukan hari kiamat. Nah, suratul insan al-ayah as-sabi'ah, dan al-insan surat nomor berapa? 76, betul. Surat nomor 76, surat Al-Insan. Nah, ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hal hunaka su'alun? Nah, tafadhal. Apa itu? Al-Inabah. Surat Az-Zumar, ya. Surat nomor 39 ayat 54. Surat nomor 39 ayat 54. Nah. Al-Inabah. Al-hunaka su'alun, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini insyaallah cukup. Hari ini panjang ya. Ma'dziratan. Ya, a'tadzir minkum ala ta'akhur fit dars insyaallah. Terlalu panjang hari ini ya, atau kita tadi mulainya agak malam memang ya. Karena tadi ada makan-makan ya. Baik. Antum kok enggak ikut makan-makan tadi? Itu rezeki itu tadi. Rezeki dari temannya salah satu pengurus kita yang punya bisnis ini bikin roti gitu. Sisa dari pesanan banyak sekali ya, cuma makan tadi. Antum enggak ikut makan tadi. Enggak apa-apa ikut. Halal itu ya. Baik. Demikian bisa disampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nanti insyaallah ya, ustadz siapa yang sudah setengah hafal atau hafal ya. Yang setengah hafal atau hafal nanti baca dari awal sampai akhir dalam satu majelis sekali duduk supaya nanti semuanya bisa berhak mendapatkan apa? Sanad ya. Ya, yang siapa? Siap ya insyaallah. Jadi nanti yang siap
yang sudah lancar atau setengah hafal atau hafal. Nah, jadi seperti itu. Baik. Nanti antum ya, para ustadz dan para ustadzah ya, kalau antum selesai dengan saya nanti ada ustadz yang lain mengajar ini, jangan segan untuk hadir. Karena kitab ini bagus sekali. Jadi kitab ini mendasari kita tentang akidah, dasar akidah. Karena 3 pertanyaan inilah yang akan ditanyakan oleh 2 malaikat di kubur kita nanti, ketika kita dikuburkan. 3 pertanyaan ini. Maka antum belajar berkali-kali. Alhamdulillah saya tuh punya ijazah kitab ini banyak itu. Antum bisa lihat di rumah saya, syahadah, sanad itu, masya Allah. Jadi setiap ada saya ngajar saya ikut, saya ngajar ikut. Jadi kitab saya tentang usul salah satu seabrek di rumah, banyak sekali. Sarah saya, karena di Saudi itu setiap ada saya ngajar pakai sarah yang berbeda, saya dapat hadiah kitabnya. Jadi di sana itu bagi-bagi kitab ustadznya ya. Kalau sini doakan saya bisa bagi-bagi kitab. Sebenarnya saya bisa, tapi seringkali antum nggak dapat, antum belum ngaji dengan kita. Saya sering bagi-bagi kitab misalnya ya, cuma seringkali tidak dapat. Soalnya sebentar lagi ada kajian di sini, Kitab Tauhid, nanti kita bagikan gratis kitabnya. Alhamdulillah ada orang-orang yang berharta yang mau menginfakkan sebagian rezekinya. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.